Mertua yang baik apa? Dia tidak mencampuri. Ya, Nabi SAW pernah Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan Fatimah. Pernah akhirnya Ali keluar rumah. Ya, tinggal di masjid. Ya, tidur di masjid. Kemudian dilempar pasir oleh Nabi SAW. Kum ya Abat Turab. Dicandai oleh Nabi SAW. Padahal Nabi tahu dia bermasalah. Ya, kum ya Abat Turab. Bangun Abat Turab. Ya, disuruh Nabi SAW oleh Nabi SAW pulang ke rumah. Ya, semacam itu. Maka orang tua dia berusaha bagaimana kalau terjadi perselisihan antara anak dia dengan menantunya, dia berusaha untuk mendamaikan. Bukan memihak sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat jamaah Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang fiqhul usrah, ya, fikih tentang keluarga dari kitab Bulughul Maram. Kita lanjutkan ke hadis Abdullah bin Abbas. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala السيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها رواه مسلم وفي لفظ ليس للولي مع السيب أمر واليتيمة تستأمر رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kata Nabi, seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada seorang wali. Dan seorang gadis itu harus diminta izinnya. Dan izinnya adalah diamnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam sebagian lafaz, dalam sebagian riwayat, ya, bahwasanya kata Nabi SAW, tidak ada hak seorang wali memerintahkan seorang janda ketika dia menolak apa yang diinginkan oleh sang wali tersebut dari calon pengantinnya atau dari calon prianya. Wal yatimatu tusta'mar, dan seorang yatim, maksudnya gadis yatim itu harus diminta izinnya ketika seorang wali mau menikahkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sudah kita jelaskan kemarin pada pertemuan sebelumnya tentang masalah wali itu, ya. Seseorang tidak boleh menikah kalau tidak ada wali, ya. Kemudian syarat nikah itu harus ada wali, ya, dan nikah jika tidak ada wali maka nikah itu batil. Kemudian kita katakan seorang wali itu ketika dia menjadi wali, dia bisa menikahkan seorang gadis dan menikahkan seorang janda. Adapun seorang janda, maka di sini seorang wali tidak berhak untuk memaksanya untuk menikah, ya, kecuali dengan izinnya, dengan ridhanya. Adapun seorang gadis, kita jelaskan pada pertemuan kemarin, gadis itu ada yang sudah masih kecil, ada yang besar. Ketika dia masih kecil, di sini seorang wali boleh menikahkan walaupun tanpa izinnya. Tetapi ketika gadis itu, ya, sudah besar, ya, tidak kecil, maka, ya, seorang wali tetap tidak boleh dia menikahkannya
kecuali dengan izinnya, dan izinnya adalah dengan diamnya. Ketika diam tersebut mengarah kepada persetujuan. Tetapi jika seandainya diamnya mengarah pada penolakan, maka tidak boleh seorang wali menikahkan kecuali dengan ridhanya. Taib. Ini kita lewati saja karena hadisnya sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa rijalu thiqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang wanita menikahkan wanita lain, dan janganlah seorang wanita menikahkan diri sendiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Daruqutni, dan beliau mengatakan rawi-rawinya yang meriwayatkan hadis ini adalah rawi-rawi yang terpercaya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini berbicara tentang bahwasanya tidak boleh seorang wanita menjadi wali atas wanita lain. Ya. Walaupun itu ibunya. Ya, misalnya ada seseorang ya ingin menikah. Mahramnya sudah tidak ada. Ya, abinya tidak ada, kakeknya tidak ada, saudaranya tidak ada, pamannya tidak ada, anaknya tidak ada misalnya. Maka tidak ada ya. Maka walinya di sini adalah sultan. Walaupun di situ ada ibunya. Karena perempuan tidak boleh menikahkan orang lain. Ya, tidak bisa jadi wali ya. Karena wali itu haknya pria. Dan juga tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali. Ya. Maka tidak boleh dia menjadikan ya dia menikahkan dirinya sendiri. Maka dia harus menikah dengan wali. Maka wali itu harus ya di dalam syarat pernikahan. Maka di dalam sebagian tambahan kata Abu Hurairah, pernikahan ya ada tambahan perkataan Abu Hurairah di dalam hadis ini dalam sebagian riwayat, kata Abu Hurairah, barang siapa menikah demikian maka dia telah berzina. Kata Abu Hurairah, ya, barang siapa yang melakukan demikian maka dia telah berzina. Para ulama mengatakan bahwasanya ya, seseorang ya nikah tanpa wali sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya adalah nikah yang batil. Ya, maka harus dipisahkan. Taib. Kalau seandainya terjadi pernikahan semacam ini, maka siapa yang memisahkan? Maka yang memisahkan adalah hakim. Ya, yang memisahkan adalah hakim dan harus dipisahkan. Ya. Ya, bukan seseorang yang tidak memiliki wewenang, tetapi yang memisahkan di sini adalah seorang hakim. Ya, bukan orang lain. Maka kalau ada orang kasus yang menikah tanpa wali atau walinya salah seorang wanita, maka ini pernikahannya batil. Dan siapa yang memisahkannya adalah seorang hakim. Ya. Seorang hakimlah yang memisahkan wanita ketika terjadi pernikahan semacam ini. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asy-syighar. Ya, dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang syighar. Ya, wasyigaru ayuzawwija ar-rajul ibnatahu ala ayuzawwijahu al-akhar ibnatahu wa laysa bainahuma sadaqun. Dan syigar ya, yaitu seseorang laki-laki ya menikahkan anak perempuannya ya, seorang laki-laki ya menikahkan ya anak gadisnya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki tersebut juga menikahkan anak gadisnya dengan dirinya tanpa ada mahar ya, tanpa ada mas kawin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Taib. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Tetapi hadis ini dipermasalahkan adalah perkataan wasyigharu ayuzawwidar rajul ibnatahu. Ya, penafsiran makna syigar. Ya, syigar itu adalah kata rawi di sini adalah seseorang menikahkan anak gadisnya ya kepada laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu juga menikahkan anak gadisnya dengan dia tanpa mahar. Perkataan ini ya, siapa yang mengatakannya?
Apakah Nabi SAW? Apakah Abdullah bin Umar, rawi hadis yang meriwayatkan ini? Apakah Nafi', ya rawi muridnya Abdullah bin Umar? Apakah Imam Malik? Ya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Maka para ulama, hampir para ulama sepakat bahwasanya wasyigaru ini bukan perkataan Nabi. Penafsiran makna syigar, nikah syigar ini bukan perkataan Nabi. Tapi ahlul ilm berselisih. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak tahu, kata Imam Syafi'i, penafsiran syigar ini datang dari mana? Apakah datang dari Ibnu Umar, ataukah datang dari Nafi', ataukah datang dari Imam Malik? Tetapi kalau kita melihat di Sahih Bukhari, maka di Sahih Bukhari sangat jelas perkataan syigar ini adalah perkataan Nafi', muridnya Abdullah bin Umar, muridnya seorang sahabat, gurunya Imam Malik. Ya. Maka dalam sebagian riwayat yang berkata syigar ini adalah Imam Malik. Maka ini bisa kita pahami bahwasanya Imam Malik mengambil makna ini dari guru beliau, yaitu Imam Nafi'. Jadi perkataan syigar ini, pengertian syigar yang disebutkan di sini adalah pengertian siapa? Nafi'. Harus diingat karena nanti kita akan membahas masalah ini. Ya. Maka ini adalah perkataan Imam Nafi', bukan perkataan Abdullah bin Umar, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kalau kita paham semacam ini, terus apa yang dimasukkan syigar? Ya. Syigar itu adalah ya seseorang ya melakukan akad nikah. Ya. Dia melakukan akad nikah antara anaknya, ya. Dia nikahkan dengan laki-laki lain. Ya. Kemudian dengan syarat, ya, laki-laki tersebut menikahkan juga anak gadisnya dengan dia. Ya. Tanpa ada mahar. Ini pengertian syigar yang disebutkan oleh para ulama, kebanyakan di dalam masalah fikih, karena mengambil pengertian syigar yang disebutkan oleh Imam An-Nafi'. Baik. Kalau ada pernikahan semacam ini, apakah pernikahannya sahih ataukah batil? Para ulama berselisih. Kalau ada kasus demikian, maka ya, sebagian ulama mengatakan pernikahannya sahih tetapi harus dikasih mahar. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. Sedangkan jumhur ulama mengatakan tidak, pernikahannya batil. Karena Nabi SAW melarang cara nikah semacam ini. Maka kalau ada terjadi pernikahan semacam ini, maka seorang hakim membatalkannya. Ya, seorang hakim yang membatalkannya. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang jenis pernikahan semacam ini. Maka tidak cukup dia kasih mahar lagi, enggak. Maka harus dipisahkan, ya. Keduanya ini, ya, maka harus dinikahkan atas dasar saling ridha, bukan dengan bersyarat semacam itu. Taib. Kemudian, apakah kalau seandainya ada seseorang menikahkan anaknya dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki itu mensyaratkan dinikahkan juga anak gadisnya, tetapi dikasih mahar, bukan tidak dikasih mahar, apakah itu termasuk syigar ataukah tidak? Imam Nafi' di sini menjelaskan syigar itu adalah seseorang menikahkan ya anak gadisnya dengan laki-laki lain, laki-laki itu juga menikahkan anak gadisnya dengan dia, tapi tanpa ada mahar. Ya, tanpa ada mahar, lek-lekan kalau istilah kitanya. Iya. Ya, terkeluar bahasa Banjar dikit. Ya. Artinya ya. Taib, kalau seandainya dibalik ya, ada mahar, tapi dengan syarat antum nikahkan anak antum, anak nikahkan anak-anak juga, misalnya semacam itu. Tapi kita pakai mahar. Apakah ini dinamai syigar ataukah tidak? Ya. Para ulama mengatakan ini tidak dinamai syigar. Karena kata mereka syigar itu adalah ya tidak ada mahar. Kalau ada syarat semacam ini, kata mereka ini nikahnya sah. Sebagian ahlul ilm melihat ini tetap namanya syigar, dan ini pendapat yang paling benar. Kenapa? Karena penafsiran syigar ini datang dari Imam Nafi'. Tetapi apakah itu yang dimaksudkan? Apakah itu maksud di dalam syariat semacam itu? Tidak. Maksud di dalam syariat dilarang nikah syigar ini karena persyaratannya adalah persyaratan yang batil. Kenapa? Persyaratan yang menyebabkan anak gadis tersebut dia tidak ridha. Dia dinikahkan dengan si fulan,
dan gadis ini dinikahkan sama si fulan tanpa ada ridhonya mereka. Ini yang dilihat dalam syariat. Bukan masalah mahar atau tidak ada maharnya. Tetapi ketika seseorang memberikan persyaratan semacam ini, maka ini adalah persyaratan yang batil. Syarat di dalam pernikahan ini syarat yang batil. Dan ini pernah terjadi pada masa sahabat. Pada saat itu anaknya Abdullah bin Abbas bernama Abbas, ya. Beliau menikahkan anak gadisnya dengan Hakam bin Abdurrahman. Kemudian Hakam bin Abdurrahman menikahkan anak gadisnya dengan Abbas, tetapi pakai mahar. Ya, dikasih mahar. Kemudian hal ini, ya, disampaikan kepada Muawiyah. Pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau jadi khalifah pada masa itu. Kemudian Muawiyah pun menghukumi maka itu adalah nikah syighar. Kata Muawiyah, inilah nikah syighar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebetulnya ya nikah syighar itu adalah tidak mesti dengan tidak ada mahar. Walaupun ada mahar, tetapi dia melakukan persyaratan semacam ini, maka ini bagian dari nikah syighar. Dan ini nikah yang dilarang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahlul ilm memegang bahwa nikah syighar itu ada mahar. Kenapa? Karena mereka menganggap perkataan di dalam hadis ini, sebagian itu menganggap perkataan Nabi, sebagian itu menganggap ini perkataan sahabat, ya. Maka kita katakan ini bukan penafsiran sahabat, bukan perkataan Nabi SAW, tetapi ini perkataan seorang rawi dari kalangan tabi'in, yaitu bernama Imam Nafi'. Beliau menjelaskan makna syighar di dalam hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna jariyatan bikran atat Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarat anna abaha zawwajaha wa hiya karihatun fakhayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa illa bil irsal. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ada seorang anak gadis, ya, datang kepada Nabi SAW. Anak gadis ini menyebutkan bahwasanya bapaknya menikahkan dia dengan pria yang tidak dia suka. Ya, menikahkan anak gadis ini dengan pria yang tidak dia suka. Kemudian Nabi pun memberikan pilihan kepadanya, ya, untuk meneruskan pernikahan ataukah membatalkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wa illa bil irsal, dan hadis ini dicacat, ya, atau dilemahkan oleh para ulama dengan irsal. Taib. Hadis ini dari sisi sanadnya bermasalah. Kenapa? Hadis ini, ya, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, beliau mempunyai murid bernama Ikrimah. Murid beliau sama namanya Ikrimah. Ikrimah, ya, punya murid lagi namanya siapa? Ayyub. Jadi Ayyub meriwayatkan kepada Ikrimah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan kepada Nabi SAW. Nah, Ayyub ini namanya beliau adalah Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ya, Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani ini, ya, beliau ini dikatakan madarul isnad, porosnya dalam sebuah sanad. Sering saya jelaskan, setiap sanad itu pasti dia akan bertemu pada seseorang. Berapa ratus jalur dia akan berkumpul pada satu orang. Ya, yang berkumpulnya pada satu orang ini di dalam ilmu hadis disebut dengan madarul isnad. Ya. Nah, hadis Abdullah bin Abbas ini banyak sekali jalurnya dan berkumpul pada siapa? Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub ini memiliki banyak murid. Di antara murid beliau ada namanya Hammad ibn Zaid, ada namanya Sufyan As-Sauri, ada namanya Ibnu Ulayyah. Ya. 3 murid terbaik beliau ini meriwayatkan kepada Ayyub, kepada Ikrimah, dan kepada Ibnu Abbas. Jadi ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas mengasih pilihan. Bukan ceritanya orang ini datang kepada Nabi. Ya. Jadi 3 murid beliau ini meriwayatkan hadis ini bahwasanya ini peristiwa terjadi kepada Abdullah
ibnu Abbas. Ada seseorang datang kepada Abdullah bin Abbas, bukan datang kepada ibnu Abbas. Jadi Ayyub meriwayatkan dari Ikrimah kepada Nabi SAW. Jadi Ikrimah meriwayatkan dari Nabi SAW. Jadi Ikrimah meriwayatkan dari Nabi SAW, ada seseorang datang kepada Nabi SAW sebagaimana disebutkan cerita ini. Nah, Ikrimah, beliau ini tidak beliau ini seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi yang tidak bertemu dengan Nabi. Nah, Ikrimah beliau menyebutkan hadis ini tanpa ada menyebutkan sahabat Abdullah ibni Abbas. Jadi Ikrimah menceritakan hadis ini langsung kepada Nabi SAW. Bukan Ibnu Abbas yang menceritakan, tetapi Ikrimah. Maka kalau ada seorang tabi'in kemudian dia menceritakan tentang Nabi SAW, maka ini yang disebut dengan mursal. Makanya di sini disebut dengan dilemahkan dengan irsal. Seorang tabi'in meriwayatkan kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Maka ini disebut dengan istilah mursal. Mursal itu salah satu jenis hadis yang lemah. Kenapa? Karena terputus mata rantainya. Seharusnya di situ ada sahabat, tapi diloncatin. Langsung kepada Nabi SAW. Nah, 3 murid terbaik Ayyub, yaitu Ikrimah, Sufyan Ats-Tsauri, Hammad ibn Zaid, kemudian Ibnu Ulayyah, mereka meriwayatkan hadis ini semacam itu. Tetapi ada satu muridnya Ayyub ini yang bernama Jarir ibni Hazim. Jarir ibni Hazim inilah yang menyebutkan hadis ini dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibni Abbas, dan dari Nabi SAW. Dia menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia adalah Abdullah ibni Abbas. Para ulama berselisih. Sebagian ulama menganggap bahwasanya riwayat Jarir ini yang benar. Riwayat 3 orang ini salah. Kenapa? Karena Jarir ini dia ziyadatus thiqah istilahnya. Dia lebih dia lebih kuat daripada 3 orang ini. Di sini ada tambahan. Di dalam riwayatnya ada tambahan. Sebagian ahli ulama mengatakan tidak. Yang benar ini adalah riwayat 3 orang ini. Kenapa? Karena dia lebih kuat, lebih hebat, dan lebih banyak hafalannya. Maka yang benar adalah hadis ini adalah hadis yang mursal. Hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Kenapa? Karena 3 orang itu tidak sebanding dengan 1 orang. Kemudian para ulama menjelaskan kesalahannya itu bukan pada Jarir ibn Hazim ini, bukan muridnya Ayyub ini yang salah, tetapi muridnya Jarir, ada namanya Muhammad Hasan ibn Muhammad Al-Marwazi. Hasan ibn Muhammad Al-Marwazi inilah yang salah. Pertama, dia tidak mendengar hadis ini dari Jarir ibn Hazim. Maka dialah yang salah. Makanya kata Abu Zur'ah ketika ditanya hadis ini, kata beliau sesungguhnya yang salah ini adalah muridnya Jarir, bukan Jarirnya. Karena Jarir ini orang terpercaya. Ternyata yang salah itu adalah muridnya. Yang salah meriwayatkan hadis ini. Makanya yang benar hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Taib. Paham juga pian? Taib. Intinya gitu. Ini sekedar amanah ilmiah saja saya jelaskan Maka di sini hadis ini adalah hadis yang lemah. Taib. Kalau begitu, Ustaz, kalau hadisnya lemah, apakah boleh seseorang ketika dia dinikahkan secara paksa, dia boleh datang kepada Nabi SAW untuk meminta diceraikan atau meminta dipisahkan? Kita katakan pendapat yang paling benar di kalangan para ulama bahwasanya sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis bahwasanya seorang wali itu tidak boleh menikahkan seorang bikir sampai diambil izinnya. Maka hadis ini ada sangat jelas sekali. Walaupun hadis ini lemah, tetapi ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya menunjukkan secara tidak langsung tidak boleh seorang wali itu memaksa anak wanitanya untuk menikah. Ketika anak wanita tersebut sudah dewasa. Maka tidak boleh dipikir. Kalau seandainya dia dipaksa untuk menikah, maka dia punya hak. Dia punya hak untuk meminta kepada hakim agar dia dibatalkan pernikahannya.
Ya, maka dia punya hak. Karena dia punya hak pilihan. Ya. Karena seseorang tidak boleh menikahkan kepada laki-laki yang tidak dia ingini, yang tidak dia sukai. Jangankan itu, kalau sudah menikah saja, kalau wanita tersebut dia tidak suka pada lakinya, dia takut ya, karena dia tidak suka, akhirnya dia takut tidak bisa berkhidmah kepada suaminya, maka dia boleh dalam Islam meminta cerai. Makanya ini pernah terjadi pada sahabat Thabit ibn Qais. Ya. Thabit ibn Qais ya, istrinya datang kepada Nabi SAW. Kata istrinya, wahai Rasulullah, aku tidak membenci pada Thabit. Ini akhlaknya dan agamanya tidak aku benci sama sekali. Lakinni aqral kufra fil Islam. Aku takut tentang kufur di dalam Islam. Aku takut tidak bisa berkhidmat dengan dia. Karena aku tidak suka kepadanya. Karena cinta tidak bisa dipaksakan. Entah, emang kesukaan itu, ini bukan kecil, emang tidak bisa dipaksakan. Orang kadang suka, ya, kadang tidak suka, tidak bisa dipaksakan. Iya. Saya tidak senang ya Rasulullah SAW. Saya benci, kata dia, saya tidak mau kufur fil Islam. Karena saya takut ya, karena tidak bisa berkhidmah kepada suaminya. Kemudian kata Nabi SAW, apakah kamu mengembalikan hadiqahnya, mengembalikan maharnya? Iya, Rasulullah, saya siap mengembalikan maharnya. Kemudian dipisahkan oleh Nabi SAW. Itu kalau sudah menikah saja seperti itu, keadaannya bagaimana? Waktu belum menikah dia dipaksa. Tentu saja dia lebih berhak lagi ya untuk meminta untuk dipisahkan kalau seandainya dia tidak suka. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Wa anil Hasan an Samurah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin zawwajaha waliyan fahiya lil awwal minhuma rawahu Ahmad wal arba'ah wa hassanahu at-Tirmidzi. Dari Hasan, dari Samurah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau berkata, kata beliau, wanita mana saja yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka nikah yang dianggap sah adalah nikah yang pertama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini Bapak Ibu juga bermasalah dari sisi sanadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Hasan dari Samurah. Hasan yang dimaksudkan di sini adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Tetapi Hasan Al-Basri ini, ya, beliau terkenal seorang rawi yang mudallis. Rawi mudallis itu apa maksudnya? Rawi mudallis itu adalah seorang rawi, ya, dia sebetulnya mendengar kadang-kadang dari syekhnya. Tapi kadang-kadang juga dia tidak mendengar hadis yang dia riwayatkan dari syekhnya. Nah, ketika rawi mudallis ini, ya, kadang-kadang dia mendengar, kadang-kadang dia tidak mendengar, tetapi dia ketika dia meriwayatkan, walaupun hadis itu tidak dia dengar, kadang-kadang dia riwayatkan, dia nisbatkan kepada syekhnya dengan kata an. Kata an itu tidak an itu an, artinya an atau pakai kata anna. Itu menunjukkan bahwasanya dari. Kata dari itu di dalam bahasa kata an itu tidak menunjukkan secara bahasa rawi itu mendengar dari orang yang dia sebutkan. Ya, kata-kata ketika rawi mengatakan an syekhi, dari syekhku, ya, belum tentu dia mendengar. Karena itu maknaan di dalam bahasa Arab. Sehingga rawi mudallis ini kalau dia mengatakan sami'tu, saya mendengar, dan dia tidak pernah mendengar dari itu, maka dia dituduh berdusta. Tetapi ketika dia mengatakan an, dan ini saking hati-hatinya mereka. Walaupun kadang-kadang dia tidak mendengar dari syekh ini, tapi dia tahu hadis ini lewat dari syekh ini. Tapi dia katakan an, ya, maksudnya dari syekh fulan, tapi dia tidak mendengar. Dia menggunakan kata an. Maka riwayat mudallis ini dia tidak akan diterima riwayatnya dalam ilmu hadis sampai dia mengatakan sami'tu, saya mendengar, atau saya diberitakan. Kalau dia mengatakan demikian berarti dia betul-betul mendengar. Tapi kalau dia tidak mengatakan demikian, maka riwayatnya tidak diterima. Nah, Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in yang luar biasa, tapi beliau terkenal seorang mudallis. Di sini beliau meriwayatkan dari seorang sahabat namanya Samurah ibn Jundub. Hasan Al-Basri ini, beliau tidak mendengar semua hadis dari Samurah ibn Jundub. Ini guru beliau, tapi tidak semua hadis yang beliau dengar dari guru beliau. Beliau mendengar sebahagian saja. Sebahagiannya tidak beliau dengar dari guru beliau. Ya. Di sini
beliau meriwayatkan dari An Samurah. Ya, dari An Samurah. Maka kata para ulama ini tidak diterima riwayat Hasan Al-Basri karena dia mudallis. Ya. Lain halnya Hasan Al-Basri ini tidak mudallis. Ketika dia mengatakan an, maka diterima. Tapi kalau dia mudallis tidak diterima sampai dia mengatakan saya mendengar atau saya diberitakan. Ya, maka para ulama melemahkan hadis ini. Kenapa? Karena yang disebut dengan istilah an-anatu Hasan Al-Basri. Ya, karena Hasan Al-Basri meriwayatkan di sini dengan cara an. Ya, makanya tidak diterima oleh para ulama. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Taib. Makna hadis ini apa? Makna hadis ini berbicara tentang masalah seorang wanita dinikahkan oleh dua orang wali. Jadi, ada satu wali menikahkan wanita ini dengan laki-laki ini. Kemudian, wali yang lain menikahkan wanita ini dengan laki-laki yang lain. Ya. Dua laki ya. Ya. Yang mana diambil? Laki yang pertama kah, laki yang kedua kah? Ya. Di dalam hadis ini dikatakan kata para ulama adalah dikatakan dalam hadis ini adalah laki yang pertama. Tetapi sebetulnya masalahnya harus diperinci dulu. Pertama, yang boleh menikahkan wanita adalah wali yang sah. Jika ada dua wali yang menikahkan seorang wanita, salah satunya walinya sah, salah satu walinya tidak sah, maka yang diambil adalah wali yang sah. Tapi jika seandainya yang menikahkan ini keduanya adalah wali-wali yang sah, yang sederajat, yang sama kedudukannya. Seperti apa contohnya? Seperti seorang wanita, dia tidak memiliki wali kecuali dua saudara lakinya. Dia memiliki dua saudara laki. Yang satu saudaranya hendak mengawinkan lawan orang sugih. Yang satunya hendak mengawinkan lawan orang ketujuh mengaji misalnya. Iya. Mana yang diambil? Kata para ulama, maka ini dilihat. Kalau seandainya terjadi akad, ya, terjadi akad yang akad pertama, kemudian terjadi lagi akad yang kedua, ya, wali kedua menikahkan, ya, dan akad kedua ini terlambat daripada akad pertama dan diketahui, ya, yang laki yang kedua ini belum menggauli istrinya, maka ulama sepakat itu jatuh kepada akad yang pertama tadi, wali yang pertama. Permasalahannya jika seandainya tidak diketahui mana yang pertama, mana yang terakhir, dan sama-sama walinya sederajat. Ya. Biniannya masih halus misalnya, dinikahkan, ya, karena cantik perempuannya dinikahkan oleh disanaknya. Ya, karena binian halus dia kada paham. Ya, ditakuni yang mana yang berhubung, nah kada tahu. Yang ini kah atau ya kah yang ini dia tidak tahu, dan ini mungkin terjadi. Di sini terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm. Kata para ulama, ya, bahwasanya dibatalkan kedua-duanya. Kedua-duanya dibatalkan. Sebagian ahlul ilm melihat at-takhyir, dia disuruh memilih di antara keduanya. Kalau seandainya tidak diketahui mana yang pertama, mana yang kedua, ya, maka sebagian ahlul ilm ini diserahkan kepada hakim yang memutuskan. Tetapi insya Allah pendapat yang paling rajih adalah dibatalkan keduanya. Tetapi kalau seandainya, ya, salah satu wanita tersebut diketahui, ya, ini yang pertama akadnya, dan ini yang kedua, dan kedua-duanya sudah mempergauli wanita ini, dipergauli kedua-duanya, dan ulama itu hebatnya Islam itu secara detail dijelaskan oleh ahlul ilm kemungkinan yang terjadi. Terus apa yang dilakukan? Di sini terjadi khilaf di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi khilaf di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat bahwasanya itu dikembalikan kepada yang kedua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi
perkataan asar Umar ini dinukil oleh Imam Nawawi, dan saya cari di buku hadis ya, tidak ada tidak ada wujudnya. Ya, jadi asar Umar ini tidak ada sanadnya. Ya, kadang-kadang semacam itu. Kadang-kadang di buku fikih itu disebutkan asar Umar bin Khattab radhiyallahu, asarnya para sahabat, kadang-kadang tidak ada wujudnya di dalam buku hadis. Ya, karena sebagian fuqaha itu kadang-kadang meriwayatkan secara makna. Ya. Tetapi kadang-kadang tidak ada sanadnya di dalam, dan itu banyak ya. Seperti misalnya doa-doa yang masyhur. Seperti doa ketika sujud sahwi. Masyhur di buku fikih dibaca subhana man la yanamu wala yasuhu. Kalau kita cari di buku-buku fikih, di buku-buku hadis, maka tidak ada hadis ini. Tidak ada hadis. Hadis ini bukan hadis Nabi SAW. Tapi di buku fikih disebutkan ini hadis Nabi SAW. Ya, tidak ada doa ini datang dari Nabi SAW. Makanya disebut oleh para ulama dengan istilah kadang-kadang la aslalahu. Tidak ada asalnya. Sahabat yang lain, ya, sahabat ya Ali ya, dan yang lainnya ya melihat ya Ibnu Umar dan yang lainnya melihat bahwasanya dikembalikan kepada akad yang pertama, nikah wali yang pertama. Kenapa? Karena nikah yang pertama ini sudah sah. Maka nikah yang kedua itu mengumpati nikah yang pertama. Maka inilah nikah yang batil. Yang kedua inilah nikah yang batil. Karena nikah pertama sudah sah. Kemudian diumpati dengan nikah yang kedua. Maka kata para ulama yang dibatalkan adalah nikah yang kedua, bukan nikah yang pertama. Dan ini pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, bahwasanya yang dibatalkan adalah nikahnya yang kedua, bukan nikahnya yang pertama. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma 'abdin tazawwaja bighairi idni mawalih aw ahlih fahuwa ahir. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu wa kadzalika sahhahu Ibnu Hibban. Dari Jabir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba sahaya mana saja, kata Nabi sallam, yang menikah tanpa dengan izin tuannya atau keluarganya, berarti dia termasuk seorang pendosa atau penzina. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya. Taib. Hadis ini juga bermasalah juga sanadnya. Ya, kebetulan kita dapat hadis yang bermasalah terus nih. Taib. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil. Ya, Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil ini adalah muridnya Jabir. Ya, Jabir ini punya murid namanya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil. Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil ini para ulama berselisih tentang keadaan beliau. Sebagian ulama ya menganggap hafalan beliau ini kurang bagus. Sehingga kata Imam At-Tirmidzi, takallama ba'du ahlul ilm min qibali hifdhih. Sesungguhnya para ulama, sebagian ulama berbicara tentang kualitas hafalannya. Ya, karena seorang rawi itu ya, dia dinilai bisa diterima periwayatannya ketika dilihat dari dua sisi. Ya, pertama dari sisi ya al-adl. Dari sisi adil itu adalah dari sisi dia apakah dia berkata jujur, ya, apakah dia tidak berdusta, akhlaknya seperti apa. Ya, dari sisi ini dilihat, dari sisi agamanya. Ya, kalau agamanya bagus, ya, maka ini dikatakan rawi yang adil. Ya. Kemudian yang kedua, ya, atau yang disebut dengan sisi adalah. Kemudian yang kedua dari sisi hafalannya. Agamanya bagus, mantap, luar biasa, tetapi hafalannya nggak bagus, maka rawi ini dikatakan rawi yang lemah. Walaupun dia imam di dalam masalah apapun, tetapi ketika hafalannya lemah, ditolak. Seperti Imam Asim Ibn Abi Najud, ya, imam dalam ilmu qiraah, imam. Ya. Tetapi ketika dia dalam periwayatan hadis, ditolak oleh ulama hadis. Ya. Dan seperti itu. Maka ahlul hadis mereka tidak melihat dia imam atau tidak. Mereka melihat dari dua sisi ini. Agamanya gimana, kemudian bagaimana kualitas hafalannya.
Dan ulama hadis kalau ingin mengetahui hafalan seseorang dengan cara dites. Ya. Ya, dia mengetahui ini hafalannya kuatkah kadakah, dites. Ya. Makanya Imam Bukhari rahimahullah taala pernah dites ya oleh orang-orang Baghdad. Ya, orang-orang Baghdad ini suka ngetes orang sampai sekarang ya. Fitnah terus di sana. Ya, taib. Dites ya tentang hafalan beliau. Ya, akhirnya ada 100 hadis dibolak-balik. Hadis ini matannya ini sanadnya sanad yang lain. Ya. Hadis ini dibolak-balik ya. Kemudian Imam Bukhari disebutkan 100 hadis ya, datang 10 orang ya, setiap satu orang membawa 10 hadis ya. Kemudian orang ini mengatakan demikian, didiamkan saja oleh Imam Bukhari. Sebagian orang bingung, ini Imam Bukhari ini hafal apa kada? Iya, kok diamkan aja. Setelah itu kata Imam Bukhari ketika ditanya setiap 10 hadis, kata beliau saya tidak tahu hadis ini. Sampai 100 hadis beliau jawabannya tidak tahu. Makanya orang bingung, Imam Bukhari ini hafal, maka hafal hadis ya. Pas ditakuni kenapa kada hafal? Ya. Akhirnya setelah itu mereka bertanya, terus apa yang pengen tahui oleh Imam Bukhari? Nah, kata Imam Bukhari, adapun yang saya tahu bahwasanya hadis ini sebetulnya sanadnya ini Yazidin. Nah, adapun hadis yang kedua tadi itu seharusnya matanya ini Yazidin. Akhirnya dibetulkan oleh Imam Bukhari 100 hadis yang mereka bolak-balik. Pada saat itu mereka tahu bahwasanya ini imam min a'immatid dunya. Ini imamnya dunia dalam ilmu hadis ya. Kadang-kadang sebagian ulama hadis kadang-kadang dites, kadang-kadang mereka marah. Ya. Ya, pernah suatu hari Ibnu Ma'in. Ya, Imam Ibnu Ma'in ini imam ulama jarh wa ta'dil. Pernah mentes Fudail Ibnu Dukain, Abu Nu'aim. Fudail Ibnu Dukain ini Masya Allah Abu Nu'aim. Ya, orang yang luar biasa. Tapi Ibnu Ma'in tidak percaya dia kuat hafalannya. Ya, akhirnya dites. Ya. Dites oleh Imam Ibnu Ma'in. Dites hafalannya, ditanya dengan cara bertanya seperti ini, dijawab oleh semua Fudail bin Dukain. Kemudian Fudail bin Dukain merasa, oh ini mengetes anak ini. Akhirnya setelah itu ketika lagi duduk ngetes, Ibnu Ma'in ditendang oleh Fudail bin Dukain. Ya. Akhirnya Ibnu Ma'in pun ditanya muridnya, pian ditendang sidin gola. Kata Ibnu Ma'in, tendangan dia lebih saya senangi ketimbang saya tidak tahu keadaan dia. Ya. Maka hati-hati juga mentes ustadz. Intinya dalam ilmu hadis itu ya dilihat dari dua sisi tersebut. Nah, kita kembali tadi ya. Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini para ulama berselisih tentang hafalan beliau. Sebagian ulama mengatakan dia bagus hafalannya, tapi kalau kita lihat, kita kumpulkan perkataan para ulama, maka hafalan beliau itu ada bermasalah ya. Sehingga ketika beliau ada bermasalah sedikit hafalannya, tidak diterima kalau seandainya dia meriwayatkan hadis sendirian. Kalau dia berteman, ada temannya yang meriwayatkan hadis ya, maka diterima hadisnya. Tetapi di sini beliau sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Ya, beliau yang meriwayatkan hadis ini ke Jabir cuma Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Padahal Jabir memiliki banyak murid. Yang hanya meriwayatkan adalah Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Kalau beliau orang yang terpercaya, thiqah diterima, walaupun dia sendirian. Tapi ketika ada sedikit bermasalah di hafalannya, maka ahlul hadis tidak menerima. Ya. Maka hadis ini dilemahkan oleh sebagian ahlul ilm. Wallahu a'lam. Maka kalau kita lihat dinilai dari sisi teori, hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini ya berbicara tentang masalah seorang budak. Ya, seorang budak yang dinikahkan ya, seorang budak yang menikah tanpa izin walinya, tanpa izin majikannya ya. Maka kata Nabi sallam, nikahnya adalah nikah yang batil ya. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Adzankah dulu? Silahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini walaupun lemah tapi dari sisi makna itu betul. Kenapa? Karena yang memiliki budak itu adalah tuannya. Sehingga budak tersebut ya tidak boleh dia menikah kecuali dengan izin tuannya. Maka ketika tuannya tidak mengizinkan, maka tidak sah nikahnya. Oleh karena itu walaupun hadis ini dari sisi makna, dari sisi sanad lemah, tapi dari sisi makna benar ya. Bahwasanya budak itu adalah kepemilikan sahnya adalah tuannya. Maka budak itu apa saja hartanya saja milik tuannya. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, sebagian ahlu ilmu saking besarnya hak tuan ini, di dalam salat berjamaah pun kalau seandainya tuannya melarang, sebagian fuqaha mengatakan boleh budak itu mentaati tuannya. Padahal salat berjamaah ini wajib.
Tetapi sebagian ulama saking besarnya hak seorang tuan kepada budak, bahkan sholat berjamaah pun ketika tuannya melarang, maka wajib dia mentaati apa? Tuannya, sholat di rumah. Nih, ini menunjukkan bahwasanya hak seorang tuan itu sangat besar terhadap hak seorang budak. Maka dari sisi makna, dari sisi sanad lemah, tapi dari sisi makna benar, bahwasanya seorang budak tidak boleh menikah kecuali dengan izin tuannya. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Ya, kita jawab sisa waktu yang ada menjawab beberapa pertanyaan. Ada yang angkat tangan kah? Kalau silakan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Dinikahkan lagi boleh ya, tetapi nikah yang pertama itu batil ya. Nikah pertama itu batil. Maka ya, maksud saya itu adalah ya dia harus dipisahkan dulu oleh seorang hakim ya. Karena ada sebagian orang kadang-kadang tidak mau, maka hakim yang memisahkannya. Ya, kemudian ya dinikahkan lagi, tidak ada masalah. Yang penting ada walinya. Ya, dinikahkan dengan ada walinya. Kalau ada walinya yang sah, maka itu boleh menikahkan kembali. Wallahu a'lam. Baik. Bismillah. Masalah nikah syigor tadi itu kan syaratnya itu kan karena tidak adanya ridho atas perempuannya. Iya kan, itu kan tadi ilatnya. Nah, kalau misalkan perempuannya ikhlas saja Bang, kalau ada masalah gitu nah, akun najinya dinikahkan bahas silang gitu. Iya. Kalau seandainya biniannya pang hokon aja siden kan, artinya kan papa bahaya ulun dikawinkan non siden. Ya abahnya pun kada apa-apa juga aku kawin non sidin itu. Boleh sah apa nikahnya? Sah. Taib. Kada pakai mahar boleh apa tidak? Nah, pertanyaannya, apakah orang nikah tanpa mahar itu sah ataukah tidak? Para ulama sepakat bahwasanya orang nikah tanpa mahar itu sah nikahnya. Nah, himung para pemuda ini. Para ulama sepakat bahwasanya nikah tanpa mahar itu sah nikahnya, karena mahar itu bukan bagian dari rukun, bukan bagian dari syarat, tetapi harus diadakan. Kalau seandainya tidak mengadakan, orang tersebut berdosa. Pernikahan yang terjadi sah apa tidak? Pernikahannya sah, ya. Tetapi ya harus diadakan. Kenapa? Karena pernah kejadian pada masa Nabi SAW, ada Ma'qil ibn Sinan, seorang sahabat Nabi SAW. Beliau menikah, kemudian beliau tidak menyebutkan mahar. Maharnya tidak disebutkan. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laha mahruha ka mahrin nisa. Kata Nabi SAW, wahai Ma'qil, harus kau keluarkan maharnya. Kata Nabi SAW, sebagaimana mahar wanita-wanita. Ya. Maka seberapa biasanya di sananya kawin sih itu juga. Ya. Kata Nabi SAW, keluarkan sebagaimana maharnya wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Ya. Maka Nabi SAW menyuruh mengeluarkan mahar. Ya. Maka kalau seandainya ada kasus pernikahan semacam ini, sama-sama ridha, ya, kemudian ya dia senang, ya, tidak kena persyaratan ini, ya, sebetulnya bukan persyaratan, karena pada sama-sama suka, maka sah nikahnya, ya, sah nikahnya, tapi harus diadakan mahar, ya, harus diadakan mahar, ya. Kalau tidak ada mahar, maka dia berdosa. Wallahu a'lam. Maka tidak mengapa seorang kalau seandainya ya aku nikahi anak ikam dan anaknya suka, mau, nggak ada masalah. Kemudian ini juga menikahkan, dia juga mau, ya. Makanya tidak mengapa, bukan nikah syighar. Nikah syighar itu adalah menikahkan ini dengan ini, ya, dijatuhkan mahar. Artinya dia tidak punya hak wanita tersebut, ya, untuk menolak, ya. Wallahu a'lam. Baik, kita jawab pertanyaan sedikit dari Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada istri? Dan kalau sudah memberi nafkah lahir saja, bagaimana? Adakah waktu kalau suami tidak memberi nafkah? Contoh waktu 3 bulan 10 hari. Terima kasih Ustaz. Taib. Beliau bertanya dengan dua pertanyaan. Hukum suami tidak memberikan nafkah lahir batin, maka jelas berdosa. Jelas berdosa. Seorang suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, maka ini jelas berdosa, kecuali ada uzur syar'i. Ketika dia ada uzur syar'i misalnya, ya beliaunya sakit misalnya, ya beliau sakit sehingga tidak bisa memberikan nafkah baik secara lahir ataupun
batin. Maka ini udzur syar'i. Ketika suami sakit, ya tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin, maka seorang istri memiliki hak dia. Dia memiliki hak untuk lanjut terhadap suami tersebut ataukah dia berpisah diri. Tetapi ya hendaknya seorang istri juga harus peka di sini. Ya, ketika suaminya berbuat baik kepada dia, ya sepanjang masa, kemudian ketika timpa sakit, ya maka hendaknya dia bersabar. Raih pahala dengan suaminya. Ya, kalau seandainya dia tahu suaminya emang benar-benar memberikan nafkah lahir batin. Tapi kalau dari sejak awal suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, pengoler di rumah, ya, karena mau bercari guring aja gawiannya, ya, tidak mau bekerja, maka sang istri boleh dia meminta cerai. Ya, karena dia tidak dipenuhi haknya, dan ini haram, berdosa seorang pria semacam ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada wanita. Kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah wanita tersebut, bermuamalah dengan wanita tersebut dengan ma'ruf, dengan baik. Maksudnya apa? Dilarang, ya, bermuamalah baik dengan wanita itu bukan sunnah, hukumnya wajib. Maka tidak boleh seorang suami itu menyakiti hati istrinya. Tidak boleh seorang suami tersebut membuat sedih istrinya. Tidak boleh seorang suami tersebut menjadikan istrinya tertekan di rumah, ya. Dia menjadi sedih, ya, mengangkat suara di hadapan istrinya, maka tidak boleh. Dan ini hukumnya wajib, ya. Maka kalau kita pernah berbuat demikian, minta maaf, ya. Berdosa, ya, karena Allah yang memerintahkan. Karena orang banyak salah paham, berbuat baik kepada istri itu perkara sunnah, tidak. Itu adalah perkara wajib. Maka ini harus kita pahami, ya, dengan baik, ya. Bahwasanya kita berkata kasar, ya, berkata yang tidak pantas kepada istri itu berdosa. Jangankan sama istri, sama orang aja berdosa, apalagi sama istri. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya seorang suami tersebut memiliki nafkah kemudian dia tidak memberi kepada istrinya, maka ini suami yang bakhil. Ya. Padahal Nabi SAW, ya, mengatakan, kata Nabi SAW, infak yang terbaik di dunia ini, infak yang terbaik di dunia ini adalah infak kepada istri. Makanya Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fil masakin, wa dinarun anfaqtahu fil yatim, a'zamu ajran indallah dinarun anfaqtahu li ahlik. Kata Nabi SAW, dinar yang kau sedekahkan di jalan Allah, dinar yang kau sedekahkan untuk orang fakir miskin, dinar yang kau sedekahkan untuk keluargamu, maka dinar yang terbaik, kata Nabi SAW, engkau nafkahkan untuk keluargamu. Maka kalau seandainya kita menyumbang masjid, ya, kita merasa dapat pahala, maka antum memberikan nafkah kepada istri antum, pahalanya lebih besar, sedekahnya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya seorang suami tersebut memiliki kemampuan, kemudian dia tidak mengasihi, maka ini bakhil. Ini tidak boleh, ya, dan ini berdosa. Seperti itu juga nafkah batin, ya, maka seorang suami juga sebagaimana seorang suami butuh nafkah batin, istri juga butuh semacam itu. Kemudian apakah ada batasannya memberikan nafkah batin, maksudnya, ya? Sudah memberi nafkah lahir saja, bagaimana adakah waktu kalau suami tidak memberikan nafkah? Kalau seandainya nafkah, adakah waktu pemberian nafkah, misalnya nafkah batin ataukah nafkah lahir? Tidak ada waktunya, tetapi ini kembalikan kepada uruf, ya. Maka nafkah, tentu saja nafkah lahir itu adalah memberikan makan, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, ya. Maka ini, ya, dan ini dikembalikan kepada uruf, ya. Kalau urufnya misalnya antum membelikan pakaian itu, ya, biasanya setahun sekali, setahun 2 kali, atau setahun 4 kali, maka semacam itu, ya. Kalau urufnya setiap hari memberikan pakaian, ini kededa. Ini kededa, ya, ini buang-buang duit, ya, ya. Maka dikembalikan kepada uruf yang normal. Kemudian juga memberikan makan, ya, tentu memberikan makannya adalah tiap hari, juga memberikan tempat tinggal, ya, makanya harus setiap hari tentunya. Kemudian ada pun nafkah batin, ya, ini juga tidak mesti, ya, tidak mesti tiap hari, ya. Maka dikembalikan kepada uruf, ya, dikembalikan kepada uruf, ada kebutuhan masing-masing. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Apakah pada zaman sekarang ada orang yang digelari dengan imam?
Imam. Iya, imam hadis atau imam. Kalau imam sholat banyak. Ya pertanyaannya imam tadi untung dijelaskan. Taib. Ya. Taib. Kalau ditanya imamul hadis apakah ada pada zaman sekarang? Ya tergantung antum mengartikan imam itu apa. Ya. Kalau antum mengartikan imam menurut ulama hadis, ya zaman sekarang tidak ada. Imam menurut kriteria ulama mustalahul hadis. Tapi kalau dimasukkan imam di sini adalah orang pakar. Ya, ada orang pakar di dalam ilmu hadis, maka ada. Di antaranya ada Syekh Nasruddin Albani, ya, beliau pakar dalam ilmu hadis ya pada zaman sekarang. Ya. Kemudian ada juga murid-murid beliau seperti Syekh Masyhur, ya, maka mereka adalah orang yang pakar dalam ilmu hadis, ya. Maka kalau dimasukkan pakar dalam ilmu hadis, maka ada, ya, dan itu banyak, ya, ya. Ada Syekh Abdul Muhsin di Madinah, ya, maka beliau adalah ya pakar dalam masalah ilmu hadis, ya. Wallahu a'lam. Baik. Adakah yang lain? Ya, silakan. Iya. Tadi Ustadz ketika dites kan menendang muridnya apa tidak zalim. Bukan ulun, ya. Ya. Ustadz, iya, bukan ulun. Ini soalnya terekam. Yang kedua, kalau di ilmu di universitas eksakta misalnya, itu kebanyakan dosennya, guru-guru besarnya, misalnya Profesor Solahuddin, Profesor Fred Rumawas, Adi Hakim Nasution di PB, di TB, itu mengatakan kepada mahasiswanya, kalian hendaklah bertanya kira-kira apa yang saya tidak tahu. Jadi saya akan belajar terus. Tapi ketika kalian bertanya hanya yang saya sudah tahu, saya merasa diriku sudah cukup. Padahal sebenarnya banyak yang saya belum tahu. Apa boleh di ilmu agama seperti itu, Ustaz? Tadi di ilmu eksakta begitu dosen-dosennya menyuruh mahasiswanya bertanya atau mengetes pun boleh sampai dia tidak tahu supaya dia belajar terus. Jadi di ilmu agama apa boleh, Ustaz? Taib. Kalau di ilmu agama ya tidak boleh ya seseorang ya berbicara tanpa ilmu. Ya, maka seseorang kalau dia tidak tahu maka dia katakan wallahu a'lam. Ya. Ya saya tidak tahu. Ya. Maka jangan, dan juga mad'u ini juga harus paham dia. Bukan berarti ketika seorang mengatakan wallahu a'lam, nah ustadznya ini kada paham, bungul ustadznya ini. Ya, bukan demikian. Ya, kadang-kadang kita semacam itu. Ya, ustadznya kan tahu, bina kada tahu aja. Kadang-kadang orang itu hati-hati. Kadang-kadang dia ragu terhadap sebuah jawaban. Ya, kadang-kadang dia tidak menjawab. Atau kadang-kadang dia melihat tidak ada maslahat untuk menjawab masalah ini. Ya, karena ada banyak sebab orang melatar belakangi menjawabkan wallahu a'lam. Karena di tempat kita ini kadang-kadang sebagian orang itu kebiasaan semakin ustadznya bisa menjawab, ustadznya pintar, apa aja jawabannya, ya tahambur sana kemari, oh yang penting bisa dijawab. Tanyanya A, jawabannya B, Z, ya nggak nyambung, yang penting ini ustadznya bisa menjawab. Maka sekali-kali ya kita, kalau kita nggak tahu kita jawab wallahu a'lam. Kalau kita nggak tahu, ya jangan dipaksakan seseorang ya mengatakan ya dia tidak tahu kemudian dia paksa untuk mengatakan. Itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua adalah ya di dalam agama itu ya banyak hal-hal ya. Jangankan itu, para sahabat Nabi SAW ya. Sebagian sahabat itu kadang-kadang mereka tidak mau menyebutkan hadis ya. Makanya kata Abu Hurairah ya, sebagian sahabat itu kadang-kadang tidak mau menyebutkan hadis Nabi SAW. Kalau sudah ada sahabat yang lain yang meriwayatkan, karena saking takutnya mereka, saking hati-hatinya. Makanya kata Abu Hurairah, saya hafal 2 jenis ilmu dari Nabi SAW. Satunya saya sebarkan, satunya tidak saya sebarkan. Ya. Ya. Kalau yang satunya saya sebarkan, kata Abu Hurairah, maka leher saya akan dipotong. Ya, tentang masalah fitnah apa macam, beliau tidak mau menyebarkan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang orang mengatakan tidak tahu, ya bukan berarti dia tidak tahu. Bisa jadi dia ragu-ragu terhadap masalah, atau dia tidak tahu, atau dia berhati-hati dalam masalah tersebut. Tetapi pada prinsipnya di dalam ilmu agama, kalau kita tidak tahu maka tidak boleh kita mengatakan tahu.
Maka langsung katakan wallahu a'lam. Berbeda dengan ilmu umum wallahu a'lam kalau ilmu umum ya, bagaimana teorinya. Tetapi dalam teori ilmu agama tidak boleh. Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kata Allah, janganlah engkau berbicara tanpa dasar ilmu. Wallahu a'lam. Baik. Ya Ustaz. Oke. Sedikit nih ada yang ini anu bacakan dulu. Afwan Ustaz bertanya, benarkah dalil mengepalkan tangan ketika bangkit dari sujud adalah hadis yang lemah? Ya, ini hadis ajan, ini disebut dengan hadis ajan. Emang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm melemahkan hadis ini ya, dan ini khilaf yang ma'ruf antara Syekh Bakar Abu Zaid dengan Syekh Albani rahimahullah ya, tentang masalah mengangkat ajan ini ya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Taib. Hukum memajang foto di rumah. Kalau fotonya foto pepohonan kan ada masalah. Kadang kalau foto ini umum ya, pertanyaannya umum ya. Foto pemandangan tidak ada masalah ya. Foto-foto yang tidak bernyawa tidak ada masalah kalau di rumah ya. Tidak haram seseorang memajang foto-foto semacam itu. Tetapi yang diperselisihkan adalah foto yang bernyawa. Ya, foto pernikahan atau foto kita dan semisalnya. Apakah boleh ataukah tidak? Maka ini kembali kepada hukum asal foto. Ya, apakah foto itu sama dengan lukisan? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tetapi intinya, kalau kita tidak ada hajah, tidak ada keperluan untuk memajang foto, maka jangan dipajang. Ya, maka jangan dipajang. Walaupun ulama yang membolehkan, mereka juga mengatakan kalau tidak ada keperluan untuk apa dipajang. Ya, gambar selfie lah dan macam-macam tidak perlu dipajang di rumah. Ya, kalau seandainya tidak ada keperluan. Tapi kalau seandainya ada keperluan, ya mungkin di perusahaan ya, biar tambah mantap ada fotonya misalnya, biarkan bisnis percaya ya, dia pakai jas ya, dia orang terpandang misalnya, maka tidak ada masalah kalau seandainya dia ada hajah. Tapi kalau tidak ada keperluan, maka lebih baik nggak usah. Wallahu a'lam. Taib. Ya, assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, bagaimana hukumnya kalau mertua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, sudah terlalu dalam? Dan menahan anaknya untuk pulang ke suaminya, bagaimana itu hukumnya Ustaz? Iya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Maka pertama ya, tidak benar seorang mertua itu mencampuri rumah tangga anaknya, itu salah. Ya, maka orang tua ya, ini orang tua ya, ketika anaknya sudah menikah, maka tanggung jawab terbesar sang anak tersebut berada pada suaminya. Dan ini juga harus diingat oleh kaum wanita. Kadang-kadang sebagian wanita ini, sebagian akhwat ini kadang-kadang dia sedih, ya tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Dia sedih mengangkat suara di hadapan orang tuanya dulu apa macam. Dia sedih tidak pernah berbuat baik, merasa kurang berbuat baik kepada orang tuanya. Tetapi dia tidak pernah merasa sedih ketika dia berbuat salah terhadap suaminya. Dia tidak pernah merasa sedih ketika dia durhaka terhadap suaminya. Dia tidak pernah merasa sedih ketika dia mengangkat suara kepada suaminya. Padahal hak suami itu lebih besar daripada hak orang tua. Maka ini harus dicamkan. Ya, ini yang pertama. Poin yang kedua, seorang orang tua jangan dia mencampuri urusannya anaknya. Dia cuma mengarahkan. Cuma sekedar mengarahkan. Ketika anaknya meminta nasihat, dia nasihati. Ketika dia melihat misalnya menantunya menyimpang misalnya, maka dia nasihati anaknya, dia nasihati menantunya. Bukan campur aduk. Ketika ada pertengkaran di dalam rumah tangga itu biasa. Tidak ada rumah tangga yang tidak bertengkar. Semua orang bertengkar rumah tangga. Ya, Nabi aja pernah istri beliau juga pernah, Nabi SAW marah pada istri-istri beliau. Maka itu ummahatul mukminin dan itu tabiat dia. Tetapi ya, mertua yang baik dia tidak mencampuri. Ya, Nabi SAW pernah Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan Fatimah. Pernah akhirnya Ali keluar rumah, ya, tinggal di masjid, ya, tidur di masjid. Kemudian dilempar pasir oleh Nabi SAW. Kum ya Abu Turab, dicandai oleh Nabi SAW. Padahal Nabi tahu dia bermasalah. Ya, kum ya Abu Turab, bangun Abu Turab. Ya, disuruh Nabi SAW oleh Nabi SAW pulang ke rumah. Ya, semacam itu. Maka orang tua dia berusaha bagaimana kalau terjadi perselisihan antara anak dia dengan menantunya, dia berusaha untuk mendamaikan, bukan memihak sana sini. Maka jadilah orang yang netral, ya.
Maka dan kita tuh berusaha ya, setiap khabar datang kepada kita itu kita teliti. Karena orang yang membawa khabar itu pasti bertambah sedikit kadang-kadang. Ya. Dan seperti itu, ya, seperti itu orang ketika mau berberita itu kadang-kadang ada bumbunya sedikit dimainkan, ya. Ya kalau orang bulah sayur itu kalau garam aja kadang nyaman harus ada gulanya sedikit. Ya. Maka seperti itu juga ketika orang kadang-kadang itu membawa cerita. Maka orang tua itu juga harus bijak. Orang tua itu harus bijak. Ya. Maka tidak benar orang tua itu terlalu dalam. Kecuali anaknya terzalimi misalnya. Ya, anaknya dipukul dan minta perlindungan, ya, penyelamatan. Maka ini turun tangan. Tapi kalau masa-masa sepele, salah pemahaman, apa macam, maka ini keliru ya, orang tua campur tangan di sana. Maka justru dia menyuruh anaknya, ayo balik ikam sana, selesaikan masalah ikam. Ya, kalau dia lihat masalahnya masalah sederhana. Laki ulun itu kadang membantu ulun misalnya, ini boleh kejak ke rumah, ya. Atau laki ini kayak ini berkata kasar misalnya, atau sering nyari nah itu masalah yang ringan, ya, masalah yang ringan, ya. Maka orang tua di sini bukan dia melepas, tapi dia melihat anaknya, ya. Ketika dia butuh mensarankan anaknya, memberikan saran, maka dia sarankan. Kecuali hal-hal yang di luar batas kewajaran, di sini orang tua masuk, ya, untuk menyelesaikan permasalahan anaknya. Wallahu a'lam. Apalagi tadi ditahan anaknya sudah mau baik, ditahan oleh orang tua, ini salah dan ini berdosa semacam itu. Wallahu a'lam. Taib. Taib. Pertanyaan terakhir. Ya, silahkan. Wanita dewasa itu kan diam adalah tanda persetujuan dia. Yang saya tanyakan bagaimana dengan anak yang belum balik, anak kecil, karena dia kan belum bisa memilih nih. Karena mungkin ada kesepakatan bisnis antara kedua orang tua, semuanya kan dekat, sehingga dia mau dinikahkan dengan anak rekannya ketika waktu kecil. Nah, yang pertama yang Anda tanyakan, umur berapa anak itu bisa untuk dipergauli. Yang kemudian seandainya dia sudah masuk usia untuk digauli, ternyata si anak tersebut tidak suka dengan laki-laki yang dinikahkan kepadanya, apakah berlaku hukum pisah yang harus dipisahkan oleh hakim, Ustaz? Terima kasih. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, tadi kemarin sudah kita jelaskan tentang masalah wali itu boleh dia menikahkan ketika anak itu masih kecil, ya, tidak ada masalah. Taib. Maka ya tidak mengapa nikahnya sah kalau dinikahkan oleh seorang walinya, ayahnya dan semisalnya. Kemudian sejak kapan dia boleh digauli tidak ada batasannya. Ketika dia sudah layak digauli maka boleh. Ya, biasanya setelah dia balik semacam itu. Kemudian yang ketiga ketika dia selesai hendak mau digauli kemudian anak ini tidak suka ya semacam itu. Ya tidak senang. Apakah boleh dia meminta kepada hakim untuk dipisahkan? Boleh. Kalau dia seandainya dia tidak cinta, ya tidak suka sama pria tersebut, dia pengen prianya putih ini hirang misalnya, ya ketujuh yang putih misalnya, maka boleh dia. Ya kenapa? Karena akan berdampak kepada dia untuk berbakti dia kepada suaminya, maka diperbolehkan. Ya seperti kasus sahabiah pada masa Nabi SAW. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.